Jumlah pasien corona di Indonesia terus bertambah. Hari ini angkanya menjadi 1.046 pasien positif corona. Adapun yang meninggal dunia sebanyak 87 orang dan yang sembuh 46 pasien. Tren angka kenaikan ini tampaknya terus berlanjut, begitu juga dengan angka kematian yang terus bertambah. Di sisi lain, ruangan dan alat perlindungan diri dari tim medis jumlahnya terbatas. Lalu apa yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti saat ini? Telah bergabung bersama kami Dokter Spesialis Paru Rumah Sakit Persahabatan, Dr. Erlina Burhan, dan juga Ketua ID Dr. Daeng M. Fakih. Saya terlebih dahulu ke Dr. Erlina. Dokter, bagaimana penanganan cepat untuk para pasien positif corona? Iya, jadi dari awal memang kami mengalami kendala ruang isolasi yang tidak cukup jumlahnya. Akan tetapi kemudian direksi kami mengambil kebijakan untuk menutup pelayanan di IGD untuk kasus-kasus lain, sehingga hanya kasus COVID saja yang ada di IGD kami. Dan itu cukup membantu, kami bisa banyak mengakomodasi sekitar 40 pasien untuk di IGD saja yang kita rawat di situ. Ini PDP ya. Lalu kalau kemudian ternyata terbukti positif, harusnya masuk ke ruang isolasi yang selama ini kami punya, akan tetapi kapasitasnya hanya 24, sehingga sekarang ada gedung satu lagi yang didedikasikan untuk kasus-kasus yang positif ini. Ya. Jadi memang Persahabatan terus memperbanyak tempat dan juga menambah tenaga kesehatan untuk menanggulangi semua ini. Jadi Persahabatan itu tenaga atau karyawannya ada 2.000 lebih dan sebagian besar itu akan diperuntukkan bahu-membahu bersama-sama untuk ikut serta menanggulangi ini atau merawat pasien. Ya, dokter. Jadi dari semua lini akan dilibatkan. Ya, Dokter Erlina, dengan ruang isolasi yang terbatas ini, apakah ini berdampak pada penanganan pasien positif, dokter? Tentu saja, dalam artian bahwa banyak rujukan dari rumah sakit lain tidak bisa kami terima dengan serta-merta. Jadi seperti ada waktu tunggu. Ya. Sementara ini rumah sakit kami berbenah untuk menyiapkan bisa merawat sampai 200 pasien. Waktu tunggu sendiri berapa lama, dok? Tergantung dari kalau ada pasien yang keluar, misalnya keluar terbukti negatif, atau pasien yang tadinya positif jadi sembuh, nah langsung akan kami masukkan, kita hubungi rumah sakit yang mengirim. Dan saat ini sudah ratusan pasien yang antri, dan kita pilih yang berat biasanya, dan kalau yang ringan ataupun sedang kita sarankan untuk dikirim ke Wisma Atlet. Ya, dokter, ini jumlah pasien positif terus bertambah, dokter. Antisipasinya bagaimana ini, dokter? Ya, itu tadi saya selalu menyampaikan bahwa seharusnya kita bersama-sama pemerintah dan dibantu oleh masyarakat, karena kalau masyarakat tidak berperan ini tidak akan terjadi, yaitu memutus rantai penularan. Itu satu-satunya. Kalau kita bisa memutus rantai penularan, maka pertambahan jumlah kasus tidak akan secepat sekarang. Nah, ini bukan pemerintah saja yang bertanggung jawab, tetapi juga perlu peran serta dari masyarakat. Jadi kita sama-sama, saya selalu katakan, corona ini musuh kita bersama. Oleh sebab itu kita atasi bersama-sama. Jangan terpisah-pisah. Ayo kita bareng-bareng. Ya, saya mau ke Dr. Daeng M. Fakih. Dokter, sejauh ini data yang dokter miliki untuk tim medis sendiri mencukupi tidak untuk menangani pasien COVID-19? Yang kami tahu, memang data real susah kita dapatkan. Kami sekarang melalui website COVID ID
menerima laporan data real dari beberapa lapangan untuk kawan-kawan sekalian mengisi kebutuhan-kebutuhan di lapangan. Tetapi yang dapat kami terima laporan dari lapangan, memang sudah banyak rumah sakit rujukan yang kapasitasnya sudah sangat terbatas, sehingga memang pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu harus cepat menambah tempat pelayanan. DKI contohnya itu menambah tempat pelayanan, dan kami sudah dimintai relawan dokter sebanyak 30 dokter oleh DKI, dan kami sudah serahkan. Demikian pula Wisma Atlet itu sudah dibuka, dan alhamdulillah IDI sudah juga memberikan dukungan dokter relawan ke sana. Iya, Dokter Daeng, boleh diketahui dokter, menurut data dari IDI sendiri, berapa hingga saat ini tim medis yang terpapar positif corona hingga yang meninggal dunia? Begini, jadi kita sebenarnya sudah minta ke pemerintah yang memegang data untuk kami juga diberitahu mana saja kawan-kawan yang terpapar, siapa saja, karena kepentingan kami adalah menjaga kawan-kawan anggota IDI. Tetapi sampai sekarang kami belum diberikan data khusus, oleh karena itu hanya DKI yang mengumumkan tiap saat. DKI itu mengumumkan sudah 50 petugas kesehatan yang terkena. Akhirnya kami sekarang hanya mendapatkan informasi langsung dari kawan-kawan di bawah, dan kami berusaha menelusuri yang bersangkutan itu terinfeksi ataukah tidak terinfeksi, terpapar atau tidak terpapar oleh kasus-kasus COVID-19. Ya, Dokter Erlina, kemudian apa yang harus dilakukan pasien yang tidak mendapatkan rumah sakit rujukan? Jawabannya tunggu dulu ya dokter, usai jeda kami segera kembali. Kabar Petang segera kembali.